Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tahfidz dan dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam rubrik Kultum Islam Aktual. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya hubungan antara ulama dengan kekuasaan selalu mengalami dinamika. Ada pasang surut terjadi di sana dalam sepanjang rentang sejarah Islam. Nah, kita tentu mencintai para ulama, kemudian mengharap supaya banyak kebaikan yang bisa diberikan kepada mereka, sekaligus yang bisa kita rengkuh dari kedalaman ilmu mereka. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut, antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Fatir ayat ke-28, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hambaku adalah para ulama, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan dari ulama di sini yakni manakala para ulama menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takut kepada Allah, kemudian akan membuat sang ulama akan memandang kecil, memandang enteng perkara-perkara duniawi yang lain. Dia tidak akan lebih takut kepada misalnya kehilangan pengaruh, tidak takut bila ditinggalkan oleh massa, tidak takut kalau harus kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Selama berpegang teguh dan berjalan di koridor yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa atau channel yang dirahmati Allah, selain itu ada hadis dari Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Di sana dikatakan bahwa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Rasul tidak mewariskan harta, Rasul tidak mewariskan ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Namun yang Rasulullah SAW wariskan kepada kita adalah ilmu agama yang itu terkandung di dalam diri para ulama. Maka para ulama harus menyadari esensi warisan tersebut terletak kepada dakwah. Manakala ulama berdakwah lebih condong kepada menyampaikan hal-hal yang sekiranya itu ingin menyenangkan kepada umat, niscaya oleng umat ini. Mereka akan terombang-ambing. Seharusnya adalah para ulama harus konsisten menyampaikan apa yang sebenarnya umat harus tahu, bukan apa yang mereka ingin dengar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kepada hubungan antara ulama dan kekuasaan, ada beberapa poin di sini yang harus kita sampaikan sebagai wujud kecintaan kita tentunya kepada para ulama. Mereka lebih tahu dan kita dalam hal ini bertugas sebagai sesama saudara saling menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Antara lain berbicara hubungan ulama dengan kekuasaan, bahwasanya yang pertama, loyalitas ulama itu harus diberikan kepada Islam. Jadi loyalitas ulama itu harus diberikan kepada Islam. Saya kutip ada satu hadis dari At-Tabarani, ini cukup panjang, yang bunyinya adalah pada suatu ketika sahabat Mu'az bin Jabal bersama Rasulullah itu lagi bercakap-cakap. Dan Rasul menyampaikan satu hadis. Perhatikanlah, sesungguhnya kelak Al-Quran dan penguasa akan berpisah. Karena itu, kalian tetaplah berpegang kepada Al-Quran. Perhatikanlah, akan ada pemimpin yang mereka akan memutuskan perkara di antara kalian. Jika kalian taati pemimpin ini, mereka akan menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian membangkang, tidak menaati perintahnya, mereka akan membunuh kalian. Kemudian sahabat Mu'az bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang harus kami lakukan dalam situasi seperti itu? Dan Rasulullah menjawab,
bersabarlah sebagaimana murid-muridnya Isa bin Maryam bersabar. Mereka tetap bersabar meskipun mereka harus digergaji atau digantung di atas pohon. Dan Rasulullah menyatakan kata-kata pamungkas di sini, mati dalam keadaan taat kepada Allah adalah lebih baik daripada kita hidup tapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama seyogyanya harus mengawal kekuasaan agar berjalan di atas syariah. Kekuasaan jangan dibiarkan berjalan tanpa ada yang mengatur. Di sini fungsi vital dari ulama itu agar senantiasa menunjuki, mengawal kekuasaan yang memang riskan, menyimpang dari syariat. Adapun yang ketiga adalah bahwa ulama seyogyanya menjadi garda terdepan dalam menasehati atau mengoreksi penguasa. Berbekal ilmu agama yang mereka miliki, para ulama di sini harus mengambil peran tersebut, menjadi orang-orang yang berada di garda terdepan dalam menasehati atau mengoreksi penguasa, manakala penguasa tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan dari syariat yang telah Allah tetapkan atas kita. Disinilah peran penting loyalitas ulama harus diberikan kepada Islam. Kedua, kawal kekuasaan agar dia berjalan di atas syariah. Ketiga, ulama harus menjadi garda terdepan dalam menasihati atau mengoreksi penguasa. Dan kita tentu tidak menginginkan andai para ulama-ulama yang kita cintai, mereka malah menjadi ulama su, atau ulama-ulama yang kita cintai jangan sampai menjadi stempel kekuasaan. Apapun kebijakan yang diluncurkan dari atas, maka mereka senantiasa menjadi stempel bagi kekuasaan. Kita juga tidak menginginkan kalau ulama itu malah menjadi alat pemecah belah umat. Seyogyanya ulama lah yang menyeru dan mengumpulkan umat. Jangan sampai ulama terjebak ke dalam situasi di mana mereka harus berpihak kepada satu kelompok, kemudian sembari memusuhi kelompok yang lain. Siapapun selama mereka umat Islam, mereka harus diayomi dengan baik. Dan yang terakhir adalah jangan para ulama menggadaikan agama demi dunia, karena godaan bagi ulama itu bukanlah perkara yang ringan. Dunia ini dengan segala gemerlap yang ada pada dirinya akan senantiasa mencoba menggoda sejauh mana keistiqomahan dan juga kelurusan ulama untuk berpegang teguh, untuk berdiri tegap, tidak goyang atau menyerah kepada dunia. Sungguh tidak layak dunia dijadikan tujuan, karena di balik itu semua, manakala ulama konsisten menjadi suluh benderang bagi umat, memberikan petunjuk kepada umat, mengayomi umat, niscaya ganjaran yang akan diperoleh kelak di yaumil akhir itu sungguh luar biasa. Semoga Allah menyertai para ulama kita, membimbing para ulama kita, dan umat tidak terpisah dengan ulama, sembari ulama bisa menjalankan prinsip-prinsip yang tepat, manakala harus berhubungan dengan kekuasaan. Sekian, salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.